Kisah Kante. N'Golo Kante lahir pada tanggal 29 Maret 1991 di Prancis. Ia lahir dari orang tua yang relatif tidak terkenal dari latar belakang keluarga kelas bawah cuy. Orang tua Kante berimigrasi ke Paris dari Mali, Afrika Barat di tahun 1980 dan mencari kehidupan yang lebih layak cuy di Paris. Di sana N'Golo Kante lahir sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 11 tahun. Kematian sang ayah membuat Kante ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga sejak usia yang sangat muda. Sejak awal Kante tahu nilai dari kerja keras karena ia melihat itu sebagai salah satu cara ia mendapatkan kehidupan yang lumayan cuy ya. Nah, dia tumbuh di daerah pinggiran kota kecil dan padat penduduk di dekat kota Paris cuy. Bekerja sebagai pemulung sementara, Kante memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya cuy sejak usia yang sangat muda. Sejak awal Kante tahu nilai dasar dari kerja keras karena ia melihat itu sebagai salah satu cara ia mendapatkan sesuatu dalam hidup cuy. Tumbuh di daerah pinggiran kota kecil dan padat penduduk di dekat Paris, bekerja sebagai pemulung sementara cuy. Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun kehidupan masa kecilnya sulit, Kante tetap giat bekerja mencari beberapa sampah agar bisa diberi kepada perusahaan untuk didaur ulang cuy, supaya ia mendapatkan uang dari hasil kerja tersebut. Saat Kante berusia 8 tahun, tepatnya di Piala Dunia 1998 di Prancis. Pada saat itu, Prancis adalah tuan rumah Piala Dunia dan berhasil menjuarai di kompetisi tersebut cuy. Kante mendapatkan banyak uang dari keuntungan yang diselenggarakan Piala Dunia tersebut cuy. Banyak tumpukan sampah yang didapatkan dari sekitaran stadion dan beberapa tempat lainnya membuat mereka jelas dibayar lebih banyak. Wajar saja cuy, karena negara mereka saat itu didatangi oleh banyak wisatawan yang ingin menyaksikan kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Dari uang yang terkumpul dari mereka mengumpulkan sampah, Kante berhasil memiliki sebuah rumah yang lebih layak daripada tempat tinggalnya sebelumnya. Saat itu juga terbesit dalam pemikiran Kante, jika ia ingin menjadi seorang sepak bola terkenal di dunia, hal tersebut terjadi karena dirinya melihat banyak pemain yang memiliki banyak uang dengan menjadi seorang pesepak bola. Masih di usia yang sama, yaitu 8 tahun, Kante mengikuti sekolah sepak bola cuy di kawasan tempat tinggalnya di JSS Reims. Saat pertama kali dia terjun di dunia sepak bola, Kante sempat diragukan cuy oleh sekolah sepak bola tersebut. Rekan-rekannya menganggap dirinya tidak layak bermain sepak bola cuy karena memiliki tubuh yang kecil cuy dan ya bagaimana dianggap sepele gitu. Nah, para pemainnya menganggap Kante itu hanya pengganggu saja menurut mereka. Tapi nyatanya langsung Kante dipeluk sebagai pemain gelandang yang tangguh, mampu berduel dengan pemain-pemain yang tubuhnya lebih besar darinya. Walau telah ditinggal sang ayah, keinginannya untuk menjadi pemain sepak bola nyatanya tak memudar cuy. Bahkan tekadnya semakin bulat dan hal itu terlihat ketika ia mengikuti sebuah turnamen dan berhasil membawa timnya menjadi juara di saat itu. Di saat itulah pihak sekolah melalui asisten pelatihnya memutuskan untuk mendaftarkan ke Akademi Profesional Prancis cuy. Jadi Kante didaftarkan ke sebuah asosiasi sepak bola profesional yaitu US Bologne, sebuah klub dari divisi bawah. Namun menjadi titik awal Kante menjadi pemain bintang sepak bola cuy. Setelah melewati 2 tahun di tim junior, Bologne akhirnya atau tepatnya dari tahun 2010 hingga 2012, Kante akhirnya dipromosikan menjadi tim senior cuy. Namun baru 1 musim, ternyata ia langsung memikat klub papan bawah tersebut cuy di tingkat Liga 1 Prancis cuy, bersama dengan SM Caen yang merekrutnya dengan status bebas transfer alias gratis. Disinilah permainan semakin meningkat, di mana selama 2 tahun, tepatnya dari tahun 2013 hingga tahun 2015, ia bermain sangat impresif. Pada musim 2015-2016, permainan Kante mendapatkan kesan dari klub Premier League yaitu Leicester City, sebuah klub yang pada musim 2014-2015 nyaris cuy tergregasi karena kekalahan yang beruntun terus. Leicester City mendatangkan Kante dengan harga 5,6 juta pound sterling atau setara dengan 108 miliar rupiah cuy. Namun siapa sangka jika Kante mampu menjalankan tugasnya dengan baik hingga berhasil menghebohkan dunia cuy.
Dia berhasil menghebohkan dunia sepak bola dan Kante dan kawan-kawannya berhasil membawa Leicester City menjadi juara Liga Inggris cuy. Dari klub yang tak dianggap jadi juara dan akhirnya mereka juara di musim 2016. Dan akhirnya Kante pindah ke salah satu klub Eropa cuy, yaitu Chelsea, yang diboyong dengan harga 32 juta pound sterling atau nyaris 620 miliar rupiah. Musim perdananya, Kante lagi-lagi menghebohkan dunia, di mana ia kembali meraih Premier League. Hasil ini menjadikan Kante sebagai pemain pertama yang mampu menjadi juara Premier League 2 kali secara beruntun di klub yang berbeda. Pencapaian ini juga membuat Kante di musim tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League. Usai menjadi juara Premier League, Kante tetap bermain sangat baik meski para pemain tampil kurang konsisten di musim 2017-2018. Lagi-lagi Kante menyumbang 1 gelar domestik di Inggris, yaitu Piala FA, setelah memberikan sumbangsi klubnya tersebut. Kali ini Kante membuktikan jika ia menjadi pesepak bola terkenal seperti yang ia impikan sejak kecil cuy. Jika di Piala Dunia 1998 kemarin, Kante membantu Prancis dengan memulung sampah gitu di Piala Dunia. Nah, di Piala 2018 Kante ganti membantu Prancis dengan juara di Piala Dunia tersebut. So, segitu aja cerita kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.